warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan perkara baru dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjadi sejak lama, bahkan masih berlanjut hingga kini. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal, karena bisa saja terjadi dalam rumah tangga tanpa pembedaan agama, suku, bahkan usia pelaku maupun korbannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas ketentuan hukum mengenai KDRT bersama dengan narasumber kita, Meha Madeline Simbolon SH. Oke, jadi kita akan bahas sedikit mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga akan bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi, dan nanti akan diakhiri mengenai rekomendasi untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam aspek represif dan juga preventif. Nah, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga itu dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Nah, dari definisi tersebut itu kita bisa tarik dua hal. Yang pertama adalah terkait seseorang, siapa aja yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Terus kemudian yang kedua, bagaimana bentuk kekerasan psikis, fisik, dan juga seksual. Kalau seseorang itu bisa termasuk suami, istri, anak, kemudian orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan orang tersebut, diakibatkan hubungan darah, sepersusuan, pengasuhan, perwalian, dan juga diatur mengenai orang yang bekerja dalam membantu rumah tangga tersebut. Untuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, fisik artinya memang perbuatan tersebut timbul adanya memar yang tampak, sakit, kemudian menimbulkan riwayat sakit tertentu. Dan untuk psikis itu lebih ke lebih ke mental dia, kehilangan ketakutan, mengakibatkan ketakutan, terus hilang rasa percaya diri, dan artinya ada suatu ketidakberdayaan. Dan untuk kekerasan seksual lebih kepada konteks pemaksaan hubungan seksual. Jadi memang undang-undang KDRT ini lahir dari adanya perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memang didominasi dilakukan terhadap perempuan. Jadi hal tersebutlah yang akhirnya mendobrak dilahirkannya undang-undang KDRT. Selain itu tersebut juga sudah diamanahkan di konstitusi kita di pasal 28D mengenai hak konstitusional warga negara, terus kemudian adanya pandangan internasional sehingga sehingga mendukung negara-negara lainnya untuk akhirnya seperti Indonesia akhirnya meratifikasi ICCPR tentang larangan diskriminasi dan jaminan perlindungan hak untuk semua orang. Terus kemudian Indonesia meratifikasi CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination yang memastikan bahwa perempuan itu memiliki aspek keadilan dan juga akses dalam sistem peradilan. Terus kemudian kita juga punya undang-undang HAM untuk memastikan bahwa seseorang itu berhak untuk perlindungan hukum atas segala sesuatu yang dialami seperti kekerasan fisik, penelantaran, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Kemudian juga lahirlah hal tersebut diperkuat juga dengan adanya undang-undang KDRT tersebut, PKDRT, bahwa memang undang-undang PKDRT ini itu memastikan martabat perempuan itu diperhatikan perlindungan supaya dia itu tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan posisi dia sebagai seorang perempuan. Nah, setelah itu juga di dalam undang-undang PKDRT ini mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan memperhatikan kepada korban kekerasan dan juga memperhatikan pelakunya, penanganannya seperti apa. Nah, selain hal tersebut juga dalam lingkup peradilan juga
diberikan penegasan terhadap perlindungan perempuan untuk terlepas dari adanya tindakan diskriminatif dalam hal perolehan aspek keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dicerminkan dalam Perma nomor 3 tahun 2017 tentang bagaimana pedoman mengadili perkara perempuan. Concern tersebut itu hanya sedikit dari banyaknya concern terkait perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga punya cita-cita nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memang disusun setiap 5 tahun sekali, bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan itu diperlukan adanya salah satu aspek poin penting untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan. Kualitas hidupnya diperhatikan dari bidang apapun, dari bidang sosial, infrastruktur, dan juga ini dalam rangka untuk memastikan adanya kesetaraan gender di lingkup masyarakat, sehingga tentunya apabila hal tersebut sudah dicita-citakan secara nasional, memang hal tersebut juga sudah sepatutnya menjadi perhatian terhadap masyarakat Indonesia, terutama untuk perempuan Indonesia. Nah, kemudian untuk presentasi kasus KDRT, ini saya dapatkan dari catatan Komnas Perempuan yang mana cukup memprihatinkan. Jadi ini laporan di tahun 2020 ada sekitar 299, hampir menyentuh 300.000 kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan ya, kekerasan dalam aspek rumah tangga juga. Jadi ada kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam konteks hubungan pacaran, kemudian kekerasan terhadap anak perempuan, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi kemudian mereka membaginya mengenai dalam ranah personal yang saya sebutkan tadi, dan dalam ranah publik itu ada pencabulan, kemudian pelecehan seksual, persetubuhan, percobaan perkosaan, perdagangan kekerasan dalam hal perempuan pekerja migran. Dan kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan, itu tidak hanya menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, itu ada luas lagi dan pengaturannya sedikit berbeda dari Undang-Undang PKDRT ketika memang kekerasan seksual itu dilakukan terhadap kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam kelompok disabilitas, yang mereka punya riwayat penyakit HIV atau AIDS, kemudian perempuan yang punya orientasi seksual. Ada laporan-laporan demikian kekerasan terhadap kelompok tersebut, serta kalau mungkin dalam hal ketika seperti kasus Pubabu NTT, yang mana ketika perempuan tersebut merupakan sebagai aktor dalam memimpin aksi penolakan terhadap konflik persengketaan sumber daya alam, dia mengalami kekerasan oleh aparat negara. Jadi memang kekerasan terhadap perempuan itu sangat kompleks, tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi di luar daripada lingkup tersebut juga sering terjadi kekerasan. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam konotasi aspek rumah tangga, terutama dalam kondisi pandemi sekarang ini ya sangat memprihatinkan sebetulnya, karena kalau bisa dibilang itu beban perempuan, beban domestik, beban seorang istri dan ibu itu semakin meningkat ketika dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang istri, ketika memposisikan dirinya sebagai seorang ibu, bagaimana dia harus memperhatikan keluarganya, anak-anaknya yang memang sedang beradaptasi dengan sistem belajar daring ini. Jadi ketika ibunya ini memang berfungsi juga sebagai guru, bagaimana dia memperhatikan pembelajaran anaknya, bagaimana dia memperhatikan maupun mempersiapkan kebutuhan rumah tangga, fungsinya sebagai seorang istri juga memperhatikan kebutuhan suami, bahkan lebih ke masalah perekonomian. Ketika memang sedang mengalami kesulitan pemasukan, kesulitan perekonomian di tengah-tengah pandemi, dia juga harus memikirkan bagaimana mengatur keuangan rumah tangga sedemikian rupa supaya
supaya dapat menyelamatkan hidup keluarganya. Nah, hal-hal tersebut semakin menambah berita di tengah-tengah masyarakat bahwa terjadi peningkatan kasus KDRT selama pandemi ini memang terjadi. Jadi tidak dipungkiri bahwa ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan terhadap perempuan. Nah, dalam faktor internal itu timbul adanya suatu kekuasaan yang dominan. Jadi kalau faktor eksternal ini kita bicara luas lah ya. Kita bicara dari aspek terlepas dari keluarga inti, intervensi dari keluarga inti, ada juga intervensi dari keluarga besar, intervensi dari masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, ada banyak. Kita mungkin akan lebih fokus ke bagian faktor internal. Kenapa seringkali terjadi dominasi atas laki-laki terhadap perempuan, dan hal tersebut mempengaruhi pemberdayaan perempuan yang semakin minim di dalam rumah tangga. Jadi memang kita itu, masyarakat Indonesia itu tertanam budaya dan nilai masyarakat yang dibentuk oleh kekuatan patriarki. Jadi kan secara kultural laki-laki itu mendominasi, laki-laki itu merupakan aspek penentu terhadap segala sesuatunya. Jadi saya kutip dari Foucault, seorang ahli yang menyatakan bahwa laki-laki itu terbentuk menjadi suatu pemilik kuasa yang menentukan arah wacana pengetahuan masyarakat. Jadi secara tidak langsung dia punya kontrol terhadap perempuan, dia punya kontrol terhadap bagaimana dia mencerminkan rumah tangganya, bagaimana material yang dibutuhkan oleh rumah tangganya, kemudian konstruksi daripada kelembagaan yang diciptakan di dalam rumah tangganya itu dikontrol oleh laki-laki. Itu lahir secara alamiah di dalam masyarakat. Nah, artinya ketika laki-laki dan wanita ini dipasangkan, hubungan tersebut dikonstruksikan, terjadi hubungan yang dominasi subordinasi, sehingga alhasil perempuan itu menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki. Nah, hal tersebutlah yang sebetulnya membangun perbedaan peran, perbedaan kepentingan, perbedaan identitas antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu secara nilai-nilai yang ditanamkan di dalam masyarakat kita. Sehingga kalau bisa disimpulkan, kalau dilihat dari aspek sosiokultural, argumentasi yang pertama itu laki-laki lebih kuat daripada perempuan secara biologis. Oke, terus kemudian yang kedua, tradisi di tengah-tengah masyarakat kita dari segala aspek bahwa peran laki-laki itu seperti ini, peran perempuan itu seperti ini. Itu bisa kita lihat dari film, dari musik, dari media apapun yang memperhatikan, yang memperlihatkan sebetulnya peran dan kekuatan laki-laki ataupun perempuan itu di mana saja. Terus kemudian ada realitas ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwa ada wanita yang mandiri secara income, ada pula yang memang bergantung kepada penghasilan suaminya. Hal tersebut juga sangat menyulitkan lah untuk perempuan, bagaimana ketika realitas ekonomi itu memaksa perempuan harus menuruti kehendak laki-laki. Jadi dari hal-hal tersebut, dari ketiga poin tersebut itu menggambarkan perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak seorang laki-laki itu seperti ini, kemampuan seorang laki-laki itu seperti ini, sehingga ada pengendalian terhadap satu sama lain. Nah, dalam hal ini juga faktor lain yang menentukan adalah sifat maklum seorang perempuan dan juga sifat maklum masyarakat terhadap
ketika perempuan itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ketika dia mengolah perbuatan kekerasan tersebut menjadi suatu keadaan di mana rumah tangga itu sedang tidak baik-baik saja, sehingga ada stigma bahwa perempuan ini harus mempertahankan rumah tangganya. Keberhasilan rumah tangga itu tergantung perempuan. Banyak stigma yang seperti itu. Makanya tindakan kekerasan itu justru dimaklumi, kemudian diolah, kemudian mempertahankan, ya diolah menjadi sedemikian rupa oleh seorang istri, oleh perempuan, bahwa itu adalah hal yang lumrah dan merupakan suatu hal yang kerap terjadi di setiap rumah tangga. Tetapi tentu saja tidak, itu harus diperhatikan. Dan juga yang sangat kita perlu perhatikan adalah kondisi di mana seorang ibu ataupun seorang perempuan sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya, sangat memperhatikan kondisi bahtera rumah tangganya ketika anak-anaknya membutuhkan figur seorang bapak, dan ketika kalaupun melakukan kekerasan dalam rumah tangga kemudian sedang diproses oleh pengadilan, bagaimana nasib suaminya nantinya, bagaimana nasib rumah tangganya ke depannya, itu aspek tersebut sangat diperhatikan oleh perempuan. Makanya ini sempat saya search juga, ada namanya sindrom tawanan atau hostage syndrome yang menjadikan gambaran bahwa perempuan itu serba dilema. Perempuan itu terjerat secara psikis maupun psikologis oleh norma dan budaya yang terbentuk di masyarakat, sehingga dia harus mengurus anak, mengurus suami, dan menganggap lumrah setiap perlakuan kasar, setiap perlakuan yang tidak bisa sebenarnya ditolerir gitu oleh suami, yang didapatkan dari suaminya. Jadi itu merupakan sumber daya personal yang dialaminya sebagai respons alami dalam menghadapi tekanan. Jadi kondisi sindrom ini, kondisi keterjebakan ini sering dialami oleh perempuan ketika sebetulnya sampai akhirnya dia tidak mampu mencari jalan alternatif, dia tidak mempunyai solusi untuk masalah tersebut, sehingga dia menanggung permasalahan tersebut sendiri. Nah, itu yang menurut saya menjadi suatu landasan kenapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dari segi faktor internal. Tetapi untuk perlindungan terhadap mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya sudah sangat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaan yang ada. Kita ada Undang-Undang KDRT tentunya, kita ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, kita juga punya peraturan pemerintah tentang perubahan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, itu ada di PP 35 tahun 2020. Jadi sudah cukup mengakomodir, sehingga kalau kita bicara mengenai upaya penanganan dan juga penegakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dari aspek hukum itu sudah cukup sudah cukup dilindungi. Tetapi mungkin dari aspek nilai-nilai yang ditanamkan di masyarakat, memang kita ketahui makhluk sosial itu dalam hal berinteraksi dia saling bergantung, punya sisi negatif, punya sisi positif, dan tentu saja tidak terhindar dari konflik. Nah, tetapi bertolak dari pemikiran tersebut, memang kita perlu menciptakan suatu adanya keterbukaan pemikiran bahwa dalam berhubungan terhadap satu dengan yang lain, kita harus menciptakan relasi yang harmonis. Kita harus tahu bagaimana menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Kita harus bisa memberikan ruang untuk orang tersebut punya peran sebagai individu yang berdaulat. Kita harus memperhatikan
memperhatikan kewajiban dia, kita harus memperhatikan personal dia, yang mana kita tidak bisa kita dapat mengintervensi tetapi mungkin limitatif. Jadi memang itu sudah diketahui dan nilai-nilai dasarnya dalam nilai-nilai hak asasi, sehingga untuk hal tersebut sudah sangat perlu kita perhatikan. Nah, dalam hal kekerasan dalam rumah tangga untuk korban, sebetulnya di dalam Undang-Undang PKDRT itu sudah diatur perlindungan korban ketika dia berhak untuk memperoleh jaminan atau santunan. Santunannya dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, kompensasi, dan masih banyak lagi. Jadi terhadap pelaku juga pula diperhatikan bagaimana perbuatan tersebut, sehingga sebetulnya kalau bisa disimpulkan aspek yang sangat mendukung untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga itu setiap orang, setiap pemangku, selain pemangku kepentingan, tetapi setiap orang dalam konteks masyarakat, dalam konteks diri kita sendiri, kita itu harus memperhatikan nilai-nilai bagaimana menciptakan harmonisasi tersebut. Dalam konteks juga bagaimana kita tidak memerlukan aktualisasi diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki yang sifatnya, pekerjaannya dan perannya adalah seperti A, B, C, D. Enggak, tetapi tidak perlu lagi aktualisasi diri seperti itu. Jadi memang kemudian yang ketiga adalah perlunya adanya pengenalan terhadap anak-anak ya, anak-anak di rumah, bahwa sebetulnya demokrasi pertama kali perlu diciptakan dan diajarkan di dalam rumah. Di dalam keluarga inti perlu digambarkan bagaimana sebetulnya peran yang sangat setara antara ayah, antara bapak dengan ibu, sehingga menciptakan pola pengasuhan yang baik kepada anak, memperkenalkan bahwa semua pihak itu setara. Jadi ada kesetaraan gender yang perlu diperhatikan. Kemudian juga dalam konteks lingkup peradilan, kita membutuhkan adanya concern terhadap korban-korban dalam mereka memenuhi akses ketika bagaimana ketika dia memberikan keterangan di peradilan, itu akan sangat terasa sulit ketika dia menceritakan kejadian tersebut, sehingga dibutuhkannya ada pendampingan. Makanya dari hal tersebut harus memang betul-betul diimplementasikan pelayanan kesehatannya, pelayanan mental, kemudian pelayanan pasca proses persidangan. Memang harus diperhatikan bagaimana kondisi rumah tangganya ke depan. Konsultasi tersebutlah diperlukan adanya bimbingan, dan juga sebetulnya kita sudah mempunyai sistem dan regulasi yang baik, yakni diciptakannya RUU PKS. RUU PKS sudah sangat kompleks pengaturannya, dan kita harapkan ini menjadi suatu sistem dan regulasi yang lebih serius dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bisa menjadi angin segar untuk kita menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta kemudian merealisasikan program sosialisasi yang pastinya sosialisasi untuk mereka yang mengalami, untuk mereka yang sedang membina rumah tangga tentu saja, supaya tindakan represif dan preventif itu perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya peranan setiap orang, tetapi juga ketika instansi tersebut bergabung, bersatu, mempunyai satu visi dan misi untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga, itu diperlukan adanya pemantauan yang lebih rutin. Nah, jadi untuk mereka yang memutuskan memang untuk nikah muda, ataupun pranikah, ataupun yang memang rumah tangga sedang mengalami kondisi perekonomian, kondisi memang sedang tidak harmonis, itu juga perlu diperhatikan. Jadi terlepas dari itu semua,
kita juga harus menggaungkan bagaimana wujud kesetaraan gender di masyarakat kita, bagaimana budaya patriarki itu sebetulnya tidak mengesampingkan peranan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban terhadap setiap perempuan. Oke, kira-kira itu aja mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Saya berharap kurang lebihnya mungkin hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.